A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tadi di awal kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita lanjutkan ini, saya mau kenalin dulu di jamaah bintang tamu yang datang di hari ini ada dua. Yang pertama sebelah kiri saya ada Melia Baskara. Assalamualaikum Melia. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Melia. Karena dia sudah kebiasaan. Iya. Kan dulu kan finalis itu Putri Bukan Muslimah. finalis, pemenang. Dia juara. Juara ya? Pemenang. Iya betul Pak Ustadz. Terus gimana? Langsung berdiri. Iya. Kesibukannya apa sekarang nih Melia? Alhamdulillah sekarang lagi menyusun skripsi. Selain menyusun skripsi aku juga lagi jalani aktivitas untuk film sama juga FTV. Masya Allah. Kalau waktu Putri Muslimah itu keahliannya apa? Kan ada keahliannya ini. Kalau di situ keahliannya apa? Aku acting sama dongeng. Oh, Masya Allah. Dongeng sedikit dong. Sedikit aja. 1, 2, 3. Pada suatu hari, hiduplah anak kecil yang begitu lucu. Ibunya sangat mencintai anak itu. Sampai akhirnya anak itu jadi anak bandel. Hai, kamu kok gak sholat sih? Ih, ibu, aku kan capek habis pulang sekolah. Masa aku sholat sih? Iya, tepuk tangan lu dong Bu. Waduh, luar biasa nih ya. Dongengnya kayak kita lagi denger di TV apa nonton TV atau denger radio. Dia kisah teladan di sini atau kisah hikmah atau kisah Oh nanti boleh kapan-kapan. Insya Allah. Iya. Pada suatu Terima kasih banyak buat Melia. Tepuk tangan lu dong sekali lagi. Satu lagi di sebelah kanan saya ada Taufik Saini. Tepuk tangan Bu buat Taufik. Yeay. Assalamualaikum Taufik. Gimana kegiatannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Taufik ya? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Ustadz. Masya Allah. Ini sekarang nih coba kita kenalin dulu nih jamaahnya dari mana aja nih jamaahnya. Coba kita tanya dulu. Ibu-ibu jamaah dari mana aja nih Bu? Dari mana Bu? 1, 3. Wow, dari Riau. Dumai. Masya Allah. Ih, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka bawa gonggong. Apa tuh gonggong Pak Ustadz? Gonggong itu ada siput itu yang Pakai tusuk gigi. enak banget. Tadi kalau saya, ini kan ada ngomongnya rame-rame yang gak terlalu jelas ya. Tim penggerak PKK. Coba saya tanya dulu coba dari perwakilannya ibu-ibu ya. Di pemimpin rombongannya. Ibu mohon izin Ibu. Silakan diperkenalkan dari mana Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Majelis Taklim Tim Penggerak PKK Kota Dumai, Riau. Wow. Ini alhamdulillah nih. Tadi di awal ya, kita sudah membahas tentang bicara masalah doa. Banyak orang yang berdoa itu kesannya terburu-buru. Meminta doanya segera dikabulkan. Bener nggak Bu? Bener apa bener? Bener ya Bu ya? Jadi kalau misalnya ibu berdoa, ya Allah, aku kemarin udah berdoa ini, kok belum dikabul-kabulin sih, gitu ya Bu ya? Kadang-kadang suka begitu, kita sebagai manusia pengen cepet-cepet nih, doanya dikabulkan. Nah sekarang nih saya coba mau kasih kesempatan dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Saya mau kasih kesempatan mungkin dari Melia, ada yang mau ditanyakan? Iya, aku mau nanya nih. Jadi aku tuh udah lama banget berdoa, tapi doa itu belum dikabul-kabulkan Ustazah. Itu kenapa ya? Apa karena amalan aku yang kurang? Atau ada faktor lain? Aku pengen tahu. Oke, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini pertanyaannya bagus banget nih ya. Ini kena banget nih. Saya juga kena, mungkin jamaah di rumah juga kena nih. Jadi banyak udah berdoa sama Allah, tapi kenapa doanya belum dikabul-kabulkan? Nah ini kenapa dan apa sebabnya? Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Nanti kita akan dengarkan jawabannya. Mau tahu jawaban seperti apa Bu? Mau tahu? Akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Pernah ngomongnya malu-malu. Pernah apa pernah? Yang pernah angkat tangan. Ayo lah. Nah gitu dong. Nggak usah malu-malu. Coba ada yang mau cerita sedikit nggak? Ada yang mau cerita? Yang mau cerita silakan angkat tangan. Sama Coba Bu, boleh. yang pernah tadi Bu. Ayo nih ibu sini, Yang ibu pernah sini. tadi. Sebelah kanan, sebelah kanan. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan cerita sedikit. Nama saya Ibu Dona Fitri. Ibu Dona panggilannya.
saya akan cerita tentang kesel ya, doa yang tidak dikabulkan. Begini ceritanya karena anak saya udah sampai 4. Baru 4. Baru 4 ya Ustadz. Kemudian Tambah lagi. ketika anak saya pertama laki-laki, terus untuk yang kedua saya berdoa terus. Mohon kiranya nanti dikabulkan dapat yang perempuan. Rupanya lahir hamil, kemudian di USG hasilnya laki-laki lagi. Laki lagi. Iya, udah 2 Udah kan. 2. Terus berdoa Terus, lagi. Ya, rundingan lagi sama suami. Kita coba lagi. Coba lagi. Doa lagi dari Doa awal. lagi, ya Allah, mudah-mudahan. Lahir lagi laki-laki. Laki-laki yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga ini saya sampai nangis dengan keselnya juga setelah melahirkan. Tapi untunglah dari keluarga, terutama suami memberi support. Semua dari Allah. Betul. Anak adalah amanah katanya, kata suami saya. Dan mungkin kita bisa coba yang keempat. Dan Masya Allah. alhamdulillah Alhamdulillah. dikabulkan. Yang keempat saya dapatkan perempuan. Wah, Masya Allah, tepuk tangan Demikian. dulu dong, tuh. kasih. Ini bagus banget sharing pengalamannya nih. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik di Instagram ataupun di amwal, email Allah kita. perbanyak harta. Wabanin, dan bagi yang tidak punya anak, Allah kasih keturunan. Amin, ya Allah. Wa yaj'al lakum jannat, Allah kasih kebun yang luas, sungai-sungai yang mengalir. Amin, Tanda ya Allah. kesuburan. Jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah berikan kebun-kebun yang subur. Semua Masya Allah. keberkahan ada dalam istighfar. Amin ya Allah. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan juga nih mungkin buat jamaah yang ada di studio yang mau bertanya, silakan boleh angkat tangannya, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Oh, mohon izin, ibu boleh silakan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Haslina Rezuki Pias, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai Riau. Tepuk tangan. Mohon izin Pak Ustadz berkaitan dengan masalah dikabulkannya doa. Tentu kita sebagai manusia selalu ada mempunyai hajat, keinginan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berdoa seperti yang Ustadz sampaikan. Baik mengenai tata cara, adab, dan waktu. Namun sepertinya ada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu saya tanya nih Pak Ustadz, bagaimana cara agar kita selalu sabar dan istiqomah walaupun doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong, pertanyaannya bagus banget ini. Luar biasa pertanyaan dari ibu tadi. Bagaimana caranya kita itu bisa tetap bersabar dan istiqomah dalam berdoa meski doa yang dipanjatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita dengarkan jawabannya setelah yang ini dari kajian oleh Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terkabul, ini luar biasanya nih. Senang banget karena banyak banget orang yang merasa doa-doanya selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang semakin jelas kenapa Allah belum mengabulkan. Atau mungkin Allah telah menggantikan dengan bentuk yang lain. Nah, kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu Haslinar, ini sangat luar biasa sekali ya, Ibu istri wali kota. Ibu istri wali kota, luar biasa di pertanyaannya. Bagaimana caranya agar tetap bersabar dan istiqomah dalam berdoa meski yang dipanjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita dengarkan dengan jawaban Pak Ustadz, sekaligus dikaji nih Pak Ustadz lebih dalam lagi. Silakan. Membicarakan tentang berdoa. Jangan pernah berhenti kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, dibutuhkan keuletan, dibutuhkan waktu, dibutuhkan sesuatu yang kuat, yakni kesabaran. Karena kita berdoa, kita tidak melihat. Mudah-mudahan kita bisa merasakan. Makanya kata istiqomah ini, teguh pendirian. Kata teguh pendirian tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan. Istiqomah. Istiqamah itu teguh pendirian. Orang muslim belum aja cukup, tapi harus naik menjadi mukmin. Orang mukmin belum cukup, harus naik menjadi muttaqin. Orang muttaqin belum cukup,
harus naik ke bentuk ikhlas, mukhlis, dan puncaknya adalah istiqomah. Makanya istiqomah itu ada 3. Istiqomah yang mana? Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam sabar, dan istiqomah dalam ketakwaan. Mohon maaf, bagaimana caranya? Cara yang terbaik kita lakukan ada 4 cara. 4 cara ini yang kita lakukan mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk mengolah diri, karena tidak semudah yang kita kira, tidak semudah yang kita harapkan. Olahlah dengan memperbaiki sahadat. Sahadat itu penyaksian. Kemungkinan besar kita tidak kuat sahadatnya. Sahadat itu pondasi. Diibaratkan satu rumah, pondasinya adalah sahadat, tiangnya adalah salat, dindingnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, atapnya adalah haji. Kenapa tidak kuat kita berdoa? Karena sahadatnya belum kuat. Penyaksiannya meragukan. Kamu meragukan. Makanya perbaiki sahadatnya. Kemudian yang kedua, perbanyaklah berdoa. Lewat cara apa? Caranya dengan mengambil ayat-ayat Allah. Seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tiap hari berdoa kok tidak dikabulkan doa-doa saya." Maka kata Nabi, "Di mana Yasin? Di mana Yasin? Di mana Yasin?" Kata "di mana Yasin" di sini ibaratnya, kenapa engkau tidak berdoa lewat bacaan Quran? Lewat bacaan Quran. Apalagi kita ketahui bersama di dalam Yasin luar biasa. Ada Yasin diulangi 7 kali. Ada zalika takdirul azizul alim di ayat 14 diulangi 14 kali. Ada salamun qaulam mir rabbir rahim diulangi 16 kali. Ada awalaisal lasi di ayat 81 diulangi 4 kali. Berkali-kali diulang. Kata Sayyidina Ali, Allah bertanya engkau enggak jawab. Waladhdallin, amin, itu dijawab. Sementara di ayat-ayat yang lain Allah bertanya engkau enggak jawab. Setiap hari baca Al-Waqiah, kok enggak kaya-kaya? Karena ada 4 pertanyaan Allah engkau tidak jawab. A'antum, 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 a'antum. A'antum itu harusnya dijawab. Bal anta ya Rabb, bal anta ya Rabb, bal anta ya Rabb. Karena Allah bertanya, siapa yang kasih kamu anak? A'antum yang pertama. A'antum yang kedua, siapa yang kasih kamu tanah? A'antum yang ketiga, siapa yang kasih kamu air? Dan a'antum yang keempat, siapa yang kasih kamu api? Bukankah itu pertanyaan yang harusnya kita jawab, tapi hanya sekedar dibaca? Apalagi harus konsekuen, artinya terus, teguh, posisi, mantap, itu, fokus, jangan bercabang-cabang. Sesama orang tua yang diminta sama orang anaknya, aku minta ini, enggak jadi ya, aku minta ini, enggak jadi ya, itu tidak harusnya teguh. Sehingga kita yang keempat, ayo, bisa jadi Allah menunggu suara-suara kita yang merdu. Makanya istiqamah yang keempat adalah bagaimana kita senantiasa tekun dan tekun serta dibarengi dengan kesabaran. Mohon maaf kepada siapapun, ayo berdoa kepada Allah, karena bisa jadi Allah menyukai kita, bisa jadi Allah mencintai kita dalam bentuk yang berbeda. Seorang penyanyi yang suaranya merdu, pengamen yang suaranya merdu, tidak langsung dikasih duit. Jangan, tahan, saya mau dengar suaranya. Tapi seorang pengamen yang suaranya jelek, kasih duit supaya dia cepat pergi. Kasih duit supaya cepat pergi. Tapi pengamen yang bagus suaranya, biarkan dia menyanyi, nanti sebentar kasih duit supaya dia betah tinggal nyanyi terus. Jadi bisa jadi suara kita dimerdu, dengar oleh Allah, sehingga belum diijabah doa itu. Ayo berbaik sangka atas doa, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Cuma hamba Allah lah yang berburuk sangka atas apa yang Allah takdirkan padanya.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah nih. Mudah-mudahan kajian tadi membuat kita tetap bersabar dan istiqomah selalu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil hikmah atau kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dari tema kita yang kita angkat adalah kapan doaku terkabul. Silakan Ustaz Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ayat ini, sesungguhnya manusia itu kami ciptakan mereka sifat dasarnya berkeluh kesah. Ketika mereka ditimpa kemiskinan mereka berkeluh kesah, ketika mereka ditimpa kekayaan mereka tambah berkeluh kesah lagi, susah bersyukur dan susah bersabar. Semoga kita terhindar daripada sifat manusiawi ini supaya kita semakin berusaha dan berusaha. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia mendekati Allah sejengkal, Allah akan dekati dia sehasta. Ketika kita mendekati Allah sehasta, Allah akan mendekati kita sedepa. Ketika kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Maka silahkan mendekatkan diri pada Allah dengan cara apa? Doa, menunjukkan permohonan kita kepada yang maha kuat, yang maha tinggi, yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghancurkan gunung adalah besi. Dan besi bisa dihancurkan dengan api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Dan air bisa hilang dengan angin. Kalau begitu, apa yang kuat? Ternyata yang kuat itu adalah doa. Karena doa bisa merubah takdir. Karena doa bisa jadi senjata. Karena kenapa? Ketika kita putus asa, maka doa itulah yang mengangkat kita untuk bisa berani untuk melawan apapun. Disitulah doa menjadi kekuatan bagi seorang yang beriman. Ayo, jangan pernah berhenti berdoa, karena yakin tidak ada doa yang tertolak. Yang ada digantikan atau disimpankan sebagai pahala besar buat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya.